Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga ngaji ini mendapat ilmu manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang yang sebenarnya ilmu hakikat. Karena kemarin itu baik di YouTube, di Facebook banyak teman-teman yang tanya tentang Allah dan makhluk. Siapakah makhluk itu dan siapakah Allah? Ini pelajaran yang harus sampean paling tidaklah kena walaupun sedikit. Saya tidak akan menerangkan secara mendalam atau detail. Kalau nanti diterangkan secara mendalam dan detail, sampean pusing ini tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu, karena saya tetap berpedoman pada Al-Quran, karena ini termasuk wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalilnya itu ada. Di dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Ada lagi ayat wahdahu la syarikalah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a fani'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini. Ada lagi ilahukum ilahu wahid. Ini yang saya terangkan sekelumit, nanti sampean bisa bertanya atau musyawarah nanti untuk keimanan kita supaya kita ini memang betul-betul Islam yang sempurna, yang beragama, yang mempunyai agama Islam yang sempurna, baik syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini ihdinas siratal mustaqim ini, sirat mustaqimnya itu berdiri tegak, tidak melenceng. Kalau mengerti tentang ini. Di dalam alam semesta ini, saya akan terangkan sedikit. Ada yang namanya kholik, ada yang namanya makhluk. Kholik ini namanya yang bernama Allah. Nanti sampean bisa tanya, karena nama-nama Allah itu banyak. Kalau di Asmaul Husna itu ada 99. Ini biar sampean paham. Ini banyak orang, mohon maaf, orang hakikat yang melenceng, yang kurang paham. Karena kemarin itu adanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu wujud satu. Manunggaling ing Gusti, manunggal kepada Tuhan. Mengaku seakan-akan dirinya Tuhan, itu tidak boleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu syirik. Ini saya terangkan. Di dalam Qul huwallahu ahad, Qul katakanlah Muhammad, ngendikio si panjenengan Muhammad. Ini makna perintah, amar, fi'il amar. Qul katakanlah Muhammad, katanya Gusti Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Kadang orang-orang dipelintir. Loh, kan Kanjeng Nabi yang diperintah, bukan saya. Itu. Di dalam Al-Quran ini memerintah ini Kanjeng Nabi. Kul katakanlah Muhammad. Huwa utawi yang hidup, huwa utawi dia. Nah, ini cara memaknai ini mubtada khobarnya ini biar jelas. Huwa katanya orang Madura, tineng dia siapa? Nah, ini yang kita harus paham. Dia siapa ini? Nih. Kul katakanlah Muhammad, huwa utawi dia. Jadi isim domirnya ini mufrad goib. Domirnya itu goib mufrad mudzakkar. Ini kalau bahasa nahunya. Huwa tineng dia iku Allah yang bernama Allah. Dia itu siapa? Allah. Dah, titik. Allah. Namanya itu Allah. Allah itu gimana? Diterangkan lagi. Allahu ahad. Allah itu tunggal. Nah, maksudnya tunggal itu bagaimana? Ini yang harus kita paham. Apakah satu? Apakah Allah itu tidak bisa diperkirakan? Nah, ini. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini bahwa Allah itu ahad. Yang hidup itu Allah. Kita. Nah, ini pertanyaannya. Makhluk lain, hewan, manusia, kan hidup juga. Nah, ini maka kita harus paham tentang di sini ada ayat Qul huwallahu ahad wahdahu la syarikalah ilahukum ilahu wahid. Jadi antara ahad ini harus kita paham ini. Antara ahad, wahdah dan wahid. Kadang teman-teman ini hanya mengerti tentang ahadnya, tidak mengerti tentang wahdanya atau wahidnya. Ini di Al-Quran ini ada. Kenapa Al-Quran itu menyebut Qul huwallahu ahad wahdahu la syarikalah ilahukum ilahu wahid. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya antara ahad, wahdah dan wahid. Ini terletak di kalau ahad ini sudah jangan dibahas lagi bahwa Allah ini wujud, qidam, baqa, mukhalafat semua. Sifatnya yang 20. Tunggal. Jadi manusia mengaku dirinya Tuhan itu syirik. Karena di sini wahdahu la syarikalah. Cara memaknai manunggal ing Gusti atau wahdatul wujud, jangan mengaku diri ini Tuhan. Tetap ini makhluk tapi bagian daripada Tuhan. Mengerti sampai di sini? Nanti sampean bisa tanya. Rosid, ini makhluk. Ini makhluk. Jangan mengaku kholik. Gak boleh. Syirik. Wahdahu la syarikalah.
Ini. Jadi di dalam kul huwallahu ahad yang hidup ini tetap Allah. Kita ini tidak hidup, kita itu mati. Makanya ada sifat hayat Allah yang hidup. Kita ini dihidupkan. Kita ini sekarang ini ada duduk, itu diadakan. Ini maksudnya ahad. Biar nanti teman-teman biar pahamlah walaupun sekelumit. Biar tidak mengaku mohon maaf. Ada wirdah yang diriku, itu nafasku, wujudku. Ini ada amalan seperti itu wirdahnya. Tentang ahad ini sudah ini ranahnya Allah yang wujud, wajibul wujud, qiyamuhu binafsihi. Ini. Tapi kalau kita manusia ini hewan, malaikat, jin, makhluk selain Gusti Allah ini ada di wahdah. Nah, perbedaannya ini nanti antara wahdah dan wahid. Bukan di ahad. Ahad ini ranahnya Gusti Allah. Pembahasannya itu di Gusti Allah Ta'ala. Sampai ke datnya. Asma, sifat, af'al, dat. Tapi kalau di wahdah lain lagi. Kalau di wahdah ini manusia ini makhluk ini bagian daripada Allah. Contoh biar sampean paham. Kak Majuri sekarang lagi mendengarkan pengajian. Ini makhluk. Dicipta. Karena Kak Majuri lahir dari ibu, dari bapak, bapak bergaul dengan ibu, lalu terjadilah proses-proses jadi Kak Majuri. Nah, sekarang Kak Majuri ini hidup. Sampai mendengarkan pengajian sekarang. Lah ini yang disebut wahdah. Antara makhluk manusia dan Gusti Allah dan Tuhannya. Karena Kak Majuri kalau tidak ada unsur ketuhanan tidak bisa mendengar. Tidak bisa duduk seperti ini. Kalau tidak ada ketuhanannya. Unsur ketuhanan yang hidup. Hayat. Ini yang namanya wahdah. Sehingga apa? Sehingga dinamakan di dalam pengetahuan atau keilmuan tasawuf atau keilmuan hakikat wahdatul wujud. Maksudnya wahdatul wujud itu bukan diri ini Allah. Bahwa yang wujud ini, sekarang ini Pak Rosid ini diwujudkan oleh Allah. Jadi ada asma Allah, sifatullah, af'al Allah di sini. Jadi mohon maaf kita itu ada teman-teman kemarin itu mengaku, oh saya Allah. Allah yang bagaimana? Jangan langsung disalahkan. Karena belajar hakikat ini, tasawuf ini harus belajar asma Allah, sifatullah. Asma Allah yang 99, yang 100 dirahasiakan sebenarnya tidak dirahasiakan. Dohir sebenarnya. Terus sifatullah. Sifatullah yang mana? Yang 20 sifat. Yang af'al Allah bagaimana? Ya penggaweannya Allah. Ini. Saya ini. Alam semesta ini. Saya hidup ini. Tapi kalau ranahnya ke dzatullah itu tidak bisa kita. Makanya wa nahnu aqrabu min hablil warid.
bahwa Allah ini dekat, lebih dekat dari urat leher kita, itu bukan zatnya Allah. Jangan salah paham. Yang dekat ini asma Allah, sifatullah, af'al Allah. Sehingga apa? Sehingga di sini wahdahu la syarikalah, wahdatul wujud, manunggaling ing Gusti. Pemahamannya di situ. Ini perbedaannya. Lalu yang wahid, siapa ini wahid? Wahid itu ilahukum, ilahu wahid. Ilahukum utawi pengirane sira kabeh ilahun wahid, satu, tunggal. Bagaimana maksudnya ini? Mulai dari manusia, hewan, apalagi jin, malaikat, semua di alam semesta ini ilahnya, Tuhannya itu Tuhan satu. Itu maksudnya wahidnya ini. Kalau wahdah antara Tuhan dengan manusia, tidak dimiliki lain. Tidak dimiliki malaikat, tidak dimiliki. Makanya manusia ini karim, sempurna, mulia. Lain dengan makhluk yang lain. Beda. Ya, beda. Karena ini al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia. Al-insanu sirri, rahasiaku manusia itu. Wa ana sirruhu, dan saya ini rahasianya manusia. Beda. Nah, ini biar sampean paham nanti, biar sampean nanti unek-uneknya kan sekarang ini kan banyak teman-teman kadang menguji keilmuan. Biar nanti sampean tafakkur, berpikir, oh gitu ya. Kita harus paham ini antara ahad, wahdah, dan wahid. Kalau wahid ini nanti dimiliki semua makhluk. Artinya hubungannya Tuhan dengan malaikat, hubungannya dengan iblis, dengan setan, dengan manusia, dengan bidadari, dengan surga, dengan neraka, semua di alam semesta ini makhluknya Allah. Ilahukum ilahu wahid. Maka untuk memaknai makhluk, nah ini biar sampean paham. Untuk memaknai makhluk yang sebenarnya, syariatnya itu makhluk itu sebagai ciptaan. Khalik sebagai pencipta. Ini perbedaannya. Di dalam syariat itu bahwa makhluk dicipta, hamba. Nanti kalau di dalam tarekat bagaimana? Makhluk termasuk ainullah. Apa ainullah? Cara memandang Allah. Jadi kalau memandang Allah, sampean mandang makhluknya. Tidak bisa memandang zatnya. Ini. Nah, cara memandang ini nanti bisa ainul basar, bisa ainul basiroh, sehingga hakul basiroh. Hakul yakin, hak bahwa ini benar. Ini cara memandang. Ainullah, tempat memandang Allah. Jadi untuk melihat ma'rifatullah itu bukan ma'rifat zatnya Allah.
Ini cara memandang Allah, memandang makhluknya. Kenapa? Karena makhluk ini diadakan. Siapa yang mengadakan? Pencipta, Khalik. Siapa Khalik itu? Ya Allah. Lalu ditanya lagi, siapa Allah itu? Allahus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Ini cara untuk menjawab tentang siapakah Allah itu dan siapakah makhluk itu. Kadang mohon maaf, kadang kita ini berpikir rasa ini, wah saya kedatangan, wah saya ini. Memang begitulah. Karena ini rahasia Allah. Di dalam diri ini ada yang namanya diri dohir, adamiyah ini. Ada diri batiniyah, ada diri goibiyah, ada diri sir. Kalau kita memang betul-betul ingin belajar tentang hakikat sehingga makrifat. Tahu, paham makrifat itu. Lalu bagaimana untuk mengertikan makhluk secara hakikat? Ini. Memandang tentang wujudnya Allah. Lah, untuk mengetahui wujudnya Allah, ini memandang pada makhluk. Ini cara berpikir atau keilmuan tentang hakikat. Ini. Nah, kalau kitab Daqaiqul Akhbar itu menerangkan, oh malaikat Jibril sayapnya menutupi dunia alam semesta ini. Padahal sayapnya itu. Oh malaikat Mikail seumpama kepalanya ini disiram air sealam semesta ini tidak netes. Bagaimana ini cara menyikap itu? Padahal itu makhluk. Makanya kita harus belajar di dalam ilmu hakikat. Jangan belajar di syariat. Karena ilmu ini ada ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat dan sehingga makrifat. Kalau betul-betul ingin belajar. Itu cara memandang Gusti Allah Ta'ala ini, kita harus memandang wujud yang ada di alam semesta ini. Sehingga nanti wahdahu la syarikalah. Ilahukum ilahu wahid. Maka di dalam makom-makom yang terjadi di hamba ini ada makom tazkiyah, tahalli, tajalli, makom musyahadah, makom fana dan makom bako. Lah makom bako ini ada di wahdahu la syarikalah. Makom bako ini selalu kehadiran Tuhan. Kenapa? Kok selalu kehadiran Tuhan? Karena kita ini wujud, ini diwujudkan. Kita ini bicara, cara memandangnya itu dari la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tidak ada daya dan kekuatan semua kita ini kecuali illa billahil aliyil adzim, kecuali pertolongan dari Allah, kekuatan Allah, kehendak Allah, iradat Allah, hayatnya Allah yang 7 sifat ini. Sami'nya Allah, basirnya Allah.
Ini yang dinamakan makom bako. Di dalam wahdahu la syarikalah. Makanya di dalam Al-Quran, kul innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a fa ni'mal amalan soleh. Nah ini. Kalau kita ingin ketemu liqa'a fa ni'mal amalan soleh. Kalau ingin ketemu, ayo kita berbuat soleh. Kita berbuat baik-baik. Ke alam baik. Ke tetangga baik, sesama manusia baik. Kepada jin baik. Kepada hewan baik. Sebenarnya harus seperti itu. Kenapa seperti itu? Pertanyaannya. Karena Allah sendiri mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kita diberi hidup oleh Allah. Manusia diberi rezeki oleh Allah. Diberi makan sampai alam semesta ini keluar air, keluar semua, keluar dimakan oleh manusia. Iblis pun hidupnya dari Allah juga. Karena mempunyai sifat dan sifat Rahman dan Rahim. Sebenarnya kalau kita berpikir jauh, yang angkarah ini bukan iblis, tapi manusia. Hewan, seumpama hewan, sapi. Sapi ini hanya memakan rumput. Tapi kalau manusia, bisa rumput, bisa gedang, bisa sapinya dimakan. Manusia juga dimakan. Manusianya juga dimakan. Iya. Ini manusia. Kenapa manusia seperti itu? Karena manusia ini memang iradat Allah dikasih yang namanya nafsu 7 itu. Makanya kita harus paham dengan itu. Diam di mana sampean ini? Katanya Mas Ami kemarin itu, diam di mana Kak saya ini? Apa diam di Amaroh? Apa di Lawama? Apa di Mulhima? Apa Kamiliyah? Itu. Sebenarnya diam ini harus di tengah-tengah dulu. Antara kiri dan kanan. Yang 3 ini kiri Amaroh, Lawama, Mulhimah. Yang di tengah mutmainnah. Maka di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini. Kalau mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu kamiliyah. Nah, kalau sampean paham itu. Maka di dalam belajar tentang ilmu hakikat, ini harus mengerti tentang ahad, wahdah, dan wahid. Ini ada perbedaan. Bukan mohon maaf yang kemarin teman-teman hanya di ahadnya saja. Berarti tidak membuka Al-Quran. Al-Quran itu menerangkan bukan ahad. Tapi menerangkan tentang ahad, tentang wahdah, dan tentang wahid. Alasannya ada ayatnya. Kul huwallahu ahad. Ilahukum ilahu wahid. Wahdahu la syarikalah. Itu. Kalau sampean paham di sini, maka letak-letak. Nah, kalau nanti sampean berbicara tentang ma'rifat, tentang makhluk, ini bicarakan di luar forum ini. Karena ini nanti menyangkut ke rasa. Karena ma'rifat ini timbulnya nanti rasa. Bukan ma'rifat ini, ainul basar ini.
Bukan, karena di alam semesta ini tetap ada dohir, ada batin, ada goib. Sebenarnya orang yang melihat, mohon maaf, yang melihat jin, yang melihat makhluk halus ini bukan ainul besar ini. Tidak mampu ainul besar ini. Nah, ya. Itu. Apakah percaya ada seorang manusia melihat jin atau melihat gaib? Percaya. Karena sudah menyangkut ke ilmunya Allah nanti. Ada yang nanti belajar di asma, ada belajar di sifat. Ada. Buka di Syamsul Mu'arif halaman 60, kalau nggak salah 61 lah. 61, 64 itu halamannya. Buka di situ. Ada manusia mempunyai keilmuan melihat gaib-gaib. Ada manusia yang tidak melihat apa-apa. Ada manusia yang bisa melihat aras. Ada. Ya. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Ada keterangannya di surat Al-Jin itu ada. Ini tentang memang mohon maaf ini. Kita ini kalau ada teman-teman, ada orang-orang berbicara begini begitu sampai kemarin itu saya sudah ke surganya Allah. Ini ada teman-teman. Saya bisa melihat neraka. Percaya saya. Karena ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Takutnya, khawatirnya orang-orang seperti ini halu. Halu Bandung. Hanya perasaannya sendiri. Oh ini. Banyak itu. Katanya Mas Ami, hakul yakinnya ini yang perlu. Bagaimana? Ya musyahadah. Dicoba. Uji coba. Seperti keilmuan kemarin, uji coba, nggak apa-apa. Karena tetap memerlukan musyahadah. Iman ini kalau nggak musyahadah, nggak bisa iman itu naik. Makanya di dalam Islam ini harus dipahami, harus dipelajari syahadatnya itu. Kenal tidak sampean ini ke syahadatnya? Kalau berbicara asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, burung tahu. Bau, mano oneng, Pak. Hewan bisa berbicara itu. Nah, ini yang tahu, ini yang paham, ini bukan malaikat. Bukan iblis. Katanya iblis alim. Kalau menurut saya aliman manusia. Yang mengerti tentang syahadat yang sebenarnya ini hanya manusia. Makanya mohon maaf kalau jin sesakti apapun, setan seperti apa tetap kalah dengan manusia. Kenapa? Kenapa? Karena manusia itu mulia. Ranahnya sudah wahdah. Betul. Syahadatnya yang tajam. Ilmunya yang tajam. Karena wahdah ini tidak dimiliki oleh jin, setan, malaikat, tidak. Wahdah. Ada di wahid. Wahdah ini hanya dimiliki oleh manusia, antara manusia dan Allah. Kalau paham di sini, insya Allah sampian katanya Kak Majuri kemarin, gimana caranya untuk mengaktifkan ilmu? Gimana saya supaya menjadi perdukunan banyak tamunya? Ini harus paham tentang wahdahu la syarikalah. Kalau sudah paham di sini, insya Allah. Baik rezeki, mohon maaf, baik istri Pak Baruk, bisa banyak Pak Baruk. Bisa anut. Kalau sudah paham di sini, karena di sini sudah tidak memakai kekuatan dirinya. Ini. Kekuatan Allah, memakai sifatullah bukan memakai asma'nya.
Jadi kita berdoa ini, ya Allah, ya Tuhan, Rabbi. Tidak itu. Sudah tidak memakai itu di sini. Memakai apa? Memakai sifatnya Allah. Kalau sudah memakai sifatnya Allah, ya gampang, Pak. Caranya bagaimana? Ya monggo belajar. Belajar di wahdah ini. Makanya di dalam wahdah ini, la syarikalah. Ojo nyukotoni. Ojo jangan disama-samakan Allah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau di dalam hati ini masih ada keraguan untuk nyukotini Allah, tidak ada, tidak bisa di wahdah ini. Ini yang teman-teman banyak yang kurang paham tentang ini. Doa panjangnya bukan main. Iya, mohon maaf kalau tahlilan itu ada yang doa ini, ada yang tidak mengerti tentang wahdah. Mohon maaf. Ini. Makanya pernah ini ada terjadi cerita baholil. Apa ditimbang sampai ditimbang. Sapi sekian banyak ditimbang dengan bismillah. Gitu. Karena baholil ini doanya tidak memakai asma, tapi memakai sifat. Sifatullah. Bismillahnya. Bagaimana ya monggo belajar apa namanya? Belajar ilmu hakikat, Pak. Ya memang harus syariat perkuat. Nanti torekotnya bagaimana? Sehingga nanti belajar hakikat perlu. Manusia ini tetap harus wajib fardhu ain. Makanya ada perbedaan antara orang am, orang umum, dan orang khusus. Ada juga perbedaan antara khawasul khawas, memang dikhususkan. Itu ilmunya katanya kemarin itu Pak Mas Ami laduni lah sudah. Ini kalau sudah mengenal tentang wahdahu la syarikalah. Ini di sini. Jadi mohon maaf, tidak ada kebencian ke Majuri. Tidak ada amarah. Katanya kami nanti dicoba ini. Ya sudahlah, ini sudah makom am, makom umum. Punya ilmu dicoba, punya ini dicoba. Waduh, ini bagaimana? Memang perlu dicoba untuk musyahadah. Penyaksian, keyakinan bahwa ilmu ini benar-benar betul. Apa manfaat kepada orang lain. Seumpama Kak Majuri punya ilmu bismillahirrahmanirrahim, beres, sembuh. Itu manfaat kan Kak Majuri. Kadang teman-teman ini maharnya sekian. Ini nanti sampean harus begini, begitu. Ini. Jadi ayo kita harus paham tentang ahad, wahdah, dan wahid. Nih monggo kalau ada yang tanya atau yang nambah monggo. Ya monggo Mas Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang dibahas ini masalah sang holik dan makhluk. Mungkin orang yang mengatakan bagaimana antara Allah dan makhluk kan gitu. Mungkin pemahamannya kurang paham. Menurut pandangan saya, karena sudah di garis tengah itu ya, kan huruf Allah. Jadi di Allah itu kan sudah Allahus samawati wal ardi, lillahus samawati wal ardi. Di akhir ini kan huwal Allah, huwal dzahir wal batin. Makanya kalau makhluk itu kan jelas ada awalnya, ada permulaan. Jadi kalau Allah itu kan tidak ada awal, tidak ada mulanya. Jadi dia itu sebelum ada isi makhluk dan isi semuanya ini Allah tetap sudah ada. Makanya mungkin di situ. Dan manusia ini kadang-kadang tidak mengerti bahwa di diri manusia itu ini
Kalau kita baca di rakam itu kan begini. Jadi ada ini, kalau Allah itu kan tidak ada istilahnya dari awal, dari tanah, dari ini, dari ini, nggak ada ininya istilahnya, nasarnya. Makanya kebanyakan pemahaman orang-orang berilmu mencari ilmu gitu kan kurang paham. Jadi kalau manusia bermakhluk itu harus tetap ada nasarnya. Nasarnya ini, nasar ini kan ini. Kalau Allah kan enggak. Gitu loh. Mungkin di situ. Makanya dia enggak mengerti. Lah di diri manusia ini ada yang istimewa yang dikatakan Pak Rosid tadi. Al insanu sirri wa nasiruhu itu. Makanya kalau nggak ngerti masalah itu kemungkinan ya dia mengaku, terakunya itu yang salah, gitulah, terakunya, karena manusia tuh nggak boleh mengaku. Makanya berkata aku itu harus duduknya di mana? Oh kalau nggak ada saya, lah itu kan nggak ada manusia. Makanya harus duduk, dikembalikan kepada, gitu loh. Makanya orang itu akan hati-hati mengatakan sesuatu siapa saya? Karena kalau kita dilafalkan itu manusia itu boleh dikatakan Allah itu Allah ajasat itu. Nah ini kalau masalah qadim beda lain. Makanya kemungkinan pemahamannya kurang sampai di sana. Itu. Ya terima kasih Pak Rosid. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faruk menambahkan tentang nazar. Apa nazar itu? Nah saya nanti biar sampean paham juga, karena Mas Faruk tidak menerangkan tidak mengerti nazar. Mungkin bisa manusia mengaku manunggaling ing Gusti wahdatul wujud sehingga pencapaiannya nanti memaknai atau mengaku dirinya Tuhan karena tidak mengerti nazarnya, kata Mas Faruk. Betul. Kita ini memang bernasar. Nasar Adam ini tetap penciptaan ini berproses. Nasar kita yang 4 unsur. Makanya mandi kemarin, satu suro itu ada yang mengatakan 4 sekawan, 5 pancer, 5 badan. Itu yang harus kita rawat. Harus begitu. Harus kita paham tentang itu. Makanya ilmu Jawa ini memang betul-betul antik. Katanya kita harus mengerti tentang nasarnya ini. Karena manusia itu dicipta. Dicipta dari apa? 4 nasar. Apa? Angin, air, api, tanah. Jadilah ini. Kenapa bisa hidup? Lah ini urusan Allah. Sirnya Allah. Katanya tadi al-insanu sirri wa anasiruh. Tidak bisa ini manusia mendalam secara detail, tidak bisa karena sir, rahasia. Monggo sampean teliti tentang ruh kita. Ruh kita selama 24 jam merupakan napas, ini berapa kali pernapasan ini. Terus kenapa kok seperti itu? Hidup. Katanya kedokteran, paru-paru yang bisa menghidupkan. Bukan. Orang mati itu ada paru-parunya. Kalau sudah mati. Ini yang namanya sir, yang hidup. Sehingga di sini kul huwa Allahu ahad. Nah katanya Mas Bang mungkin tidak mengerti tentang itu. Ya semoga mengerti. Biar nantinya kita, soalnya begini. Kita hidup ini kebanyakan ini syirik. Kebanyakan syirik. Kadang di dalam pikiran ini, makanya pikiran ini jangan, katanya orang Madura, cek lantor. Jangan terlalu dibuka, bahaya. Ini Pak. Kalau kita ingin ke kanan ini
nanti apa? Gunakanlah hati kita. Gunakanlah hati kita karena di dalam goibnya manusia ini memang di hati ini banyak. Ada lub, ada khawatir, ada qasduh, ada niat, banyak. Macam-macam. Ada cara berpikir bagaimana. Kalau nanti dimasukkan ke akal, ini nanti ke kiri, Pak. Ya, kebanyakan. Maka di dalam Al-Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ayo, di tengah dulu. Di tengah. Diam. Diam sebentar. Kayaknya di dalam sholat ada yang namanya diam, duduk, tumakninah. Itu sebenarnya pembelajaran untuk manusia itu sendiri. Jadi tambahan Mas Faruk, ya alhamdulillah menambahkan sedikit ilmu tentang apa namanya ilmu hakikat. Monggo yang lain. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Pak Majuri. Monggo kalau ada yang lain yang nambahkan tentang keilmuan ini antara apa ahad, wahdah dan wahid. Biar nanti sampian unek-uneknya ini, wah ini saya hidup ini seakan begini, nah, gitu Pak. Kan tetap berbeda-beda kehidupan manusia itu. Monggo Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan potongan ayat ilahukum wa ilahu wahid ya. Kebetulan sempat belajar tentang potongan ayat tersebut. Kalau nggak salah ada di surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, kalau nggak salah. Nah, di situ kan kelanjutannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan sifat Allah itu kan banyak, bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kenapa harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mas Ami tentang ayat ilahukum ilahu wahid itu di surat Al-Baqarah, kelanjutannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Sifatnya Allah itu kan banyak. Asmanya Allah kan banyak. Kenapa kok ditaruh Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah ini. Kita belajar di sifatullah. Yang Asmaul Husna itu ada namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa dinamakan sifat, bisa dinamakan asma. Kenapa di ilahukum ilahu wahid keterusannya Ar-Rahman Ar-Rahim? Begini. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan sampian semua di alam semesta, baik Tuhannya tumbuhan, baik Tuhannya gunung, baik Tuhannya manusia, jin, ifrit, semua apa bidadari, semua di alam semesta ini, malaikat, semua tetap satu ini Tuhan. Jadi nanti larinya ke qul huwallahu ahad, tetap tunggal. Kenapa keterusannya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini. Kalau tidak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tentunya alam semesta itu tidak wujud. Maka di dalam ilmu kun fayakun, kalau kunnya Allah ini sudah kun, jadilah. Nah, katanya di dalam ilmu-ilmu tertentu itu kun, kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Jadilah, maka jadilah.
Makana apa? Kana yakunu kaunan. Bi kana makana biyakunu mayakun. Itu. Karena ada sifatnya Rahman Rahim. Kalau tidak ada sifat pengasih dan penyayangnya Allah, tidak terjadi fayakun. Ini. Maka di hadits qudsi diterangkan laulaka ya Muhammad la aflak. Andaikan saya tidak menjadikan kamu Muhammad, sampai 3 kali. Laulaka la aflak. Tentunya alam semesta ini hancur, tidak terjadi. Ini terjadi dengan sifat Rahman dan Rahim. Nah, kalau mengerti tentang ilahukum ilah wahid, makanya di dalam ilahukum ilah wahid ini cara memandang ini. Kalau sudah mengerti wahdah, maka harus mengerti wahid. Cara memandang ilahukum ilah wahid, alam semesta seisinya ini dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Katanya Pak Nasib, dengan kasih sayang. Kalau sudah dengan kasih sayang, semua tunduk. Ilmu ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu, ya Matinu. Tunduk semua dengan Ar-Rahmanir Rahim. Karena ini sifat utama Mas Abi. Kenapa ditaruh di setelah ilahukum ilah wahid? Karena sifat Rahmanir Rahim ini sifat utama. Kalau tidak ada sifat Rahmanir Rahim, monggo sampian. Sampian aja. Sampian ingin anak. Kamajuri ingin anak. Kalau tidak terjadi adanya sifat Rahmanir Rahim, tidak terjadi anak ini. Lalu Kamajuri mempunyai rasa Rahman. Dekarnya dimasukkan ke rohimnya ibu. Itu Pak Majuri. Itu Mas Ami. Pengertian tentang Rahman Ar-Rahim. Makanya cara memaknai Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya Allah Ar-Rahman, kan mengertikan Bismillahirrahmanirrahim itu. Sifatnya Allah Ar-Rahman ini bagaimana, sifat Ar-Rahimnya bagaimana. Itu. Kalau hakikatnya ada di Bapak Ibu itu. Sifat Ar-Rahmanir Rahim itu. Berenan. Makin berenan anak Bi Ibu Rahim. Kercat. Ibu udah kasih saya. Iya. Saya. Kalau rohmannya ngadek katanya Pak Nasib, rohimnya tertutup, ya enggak bisa juga. Nah, kalau sudah rohmannya ngadek, rohimnya siap membuka, wah ini terjadi namanya lidah. Lidah itu apa? Lidah itu keenaan dan bahagia, tentram dan sentosa. Sampai aduh. Kembalilah pada Ini rahasianya di situ. Makanya orang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, Rahman dan Rahim, maka terjadinya Aduh ya. Katanya Mas Warno. Sebenarnya di situ. Itu jawabannya. Iya. Mohon maaf kalau ada manusia, mohon maaf ini Kak Majuri, yang tidak mempunyai anak itu rugi. Tidak mempunyai keturunan itu karena tidak nyambung antara sifat Rahman Rahimnya ini nanti. Mereka ibarat mandul ini. Iya. Kurang nikmatnya. Kurang hidupnya itu kurang.
Makanya di kedokteran itu kadang diperiksa lakinya kurang sehat, istrinya yang normal, ya sama-sama enak kamu, sama-sama normal. Gitu. Pengaceng adik. Jadi ilahukum ilah wahid ini katanya di tafsir Ibnu Katsir itu fi sittati ayyamin summastawa al ars, di sini sudah dicipta oleh Allah alam semesta ini. Ada yang mengatakan 7 langit, 7 bumi, 9 langit, 9 bumi, semua itu sebenarnya ada di ini. Makanya manusia ini dinamakan alam sogir. Alam kabirnya ini. Itu. Lah maka kita harus berpedoman pada ayat ini. Kalau ingin mengetahui atau memandang cara memandang wahidnya, ini harus mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Katanya orang-orang itu sekejam-kejamnya apa? Serigala tidak memakan anaknya itu. Tuh. Monggo kalau ada yang menambahkan atau yang kurang paham, monggo. Kalau mengerti tentang ahad, wahdah dan wahid ini sebenarnya panjang Pak, dalam. Pembahasannya banyak. Dalam. Kalau mengerti, wah enak cara memandang itu. Kasih sayang yang selalu keluar. Kasih sayang terus yang selalu keluar. Makanya di Al-Quran itu amalan soleh. Kalau ingin ketemu dengan aku, kata Allah Ta'ala, amalan soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau sudah beramal soleh, jangan syirik kamu. Bi ibadati rabbi ahada, dengan ibadahmu itu kamu jangan syirik, jangan keakuan, katanya Mas Faruk. Saya yang memberi pengajian. Nah, ini kan keakuan. Ibadah memang Pak. Saya memberi pengajian ini ibadah. Tapi wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan diaku. Wah saya yang memberi ini, kalau nggak ada saya, wah ini. Ini orang yang kurang paham. Sudahlah, bagaikan air mengalir. Karena ini sudah ilmunya Allah, kalamullah, af'al semua sifatullah. Kalau orang mengerti tentang hakikat. Kalau nggak mengerti tentang hakikat, ya jangan disalahkan Mas Faruk. Memang nggak mau. Memang kurang paham katanya sampean itu, memang kadang ya kurang paham. Memang ilmunya manusia ini berbeda-beda, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang kelas 1 SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, kan gitu. Memang seperti itulah keilmuan. Kalau manusia ini sedikit menyalahkan, wah ini ya katanya ruwet. Ya monggo lah, jangan kamu salah, wah. Jadi enggak bil hikmah namanya. Monggo secara musyawarah yang enak, yang bagaimana, pokoknya Rahman Rahim ini sifatnya. Nanti kamajuri, bagaimana Pak Rosid? Saya ini usaha kok jebol terus atau kok enggak berhasil. Nanti disalahkan, kamu itu kerjanya seperti mau. Itu tidak bil hikmah. Monggo bicara dengan baik. Kamajuri mungkin begini ini. Ayo minta sama Allah, ayo berdoa bersama. Atau nanti usahanya diperbaiki, kan gitu. Tapi nanti baru jarang mencereng. Pelapara orang. Nah, dan gawen sate. Kasih sayang. Monggo yang mau mendamakan. Pak Nasib, monggo Pak Nasib. Apa mau ditambahkan atau gimana? Atau Bapak gimana, kamajuri? Kalau sudah nanti kita tutup, kita berdoa, kita lanjut dengan diskusi. Udah.
Udah Kak, udah Mas Ami. Udah, monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.